I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Nur Hasana, NPMA 1A022081 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prodi saya sendiri, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, baiklah, langsung saja. Pertama kita akan ke sejarah awal berdirinya prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada awalnya, Pendidikan Bahasa Indonesia pertama kali menerima mahasiswa pada tahun 1984. Pembukaan program studi ini didasarkan pada surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 45 Dikti ke 1984 tertanggal 18 Juli 1984. Pada tahun pertama ini, program S1 menerima sebanyak 40 orang mahasiswa dan diploma 3 itu menerima 35 orang mahasiswa. Nah, program studi ini bernama Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, pada tahun 1996 namanya diganti menjadi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun 2007 diganti kembali menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia dan pada tahun yang sama berganti kembali menjadi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau balik ke nama yang awal. Pastinya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini memiliki visi dan misi. Nah, adapun visi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia menjadikan program studi yang menghasilkan lulusan profesional dan unggul dalam bidang pendidikan dan sastra Indonesia di tingkat nasional tahun 2025. Nah, adapun misi dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri yaitu pertama, menyelesaikan tata kelola berbasis penjamin mutu. Kedua, menyelenggarakan proses pembimbingan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi berbasis penelitian dan ide-ide kreatif berbentuk pendidikan dan bahasa sastra Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitatif penelitian publikasi berbasis bidang keilmuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus, selanjutnya, meningkatkan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kerjasama kemitraan dalam berbagai bidang, baik di lokal, nasional maupun internasional. Nah, adapun jumlah dosen yang mengajar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia saat ini yang saya ketahui yaitu sebanyak 25 dosen, baik yang senior maupun yang junior. Dan kepala prodi saat ini yaitu adalah Dr. Catur Wulandari MPD. Berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dapat dijelaskan karakter mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Usia mahasiswa antara lain antara 18 sampai 21 tahun. Dan asal daerah mahasiswa ini berbagai macam ya, dari provinsi mana saja, terutama di Sumatera seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, kemudian Aceh, dan ada juga sebagian dari Jawa seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Dan jalur kemarin itu jalur advokasi itu menerima dari wilayah bagian Papua Barat. Nah, evaluasi menunjukkan bahwa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki minat untuk mengembangkan diri baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Pengembangan minat ini telah diterwadahi oleh kegiatan pengembangan minat tersebut. Nah, biasanya untuk memenuhi wadah ini, pihak kampus itu telah menyediakan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM berarti telah secara etimologis itu berkontribusi dalam hal melatih, membimbing, mendorong, dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menuangkan wadah dan minat pada mahasiswa. Kreativitas mahasiswa
program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai program kompetisi baik tingkat lokal, regional, nasional, serta internasional. Sebagian dari mereka telah berhasil meraih juara dari kompetisi ini. Nah, juara yang dimaksud dari kompetisi ini seperti seni, olahraga, dan penelitian. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bagi kalian yang ingin bergabung bersama kami, bisa mendaftar dan jangan jadikan pilihan kedua ya. Baiklah, bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.